الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa fadlan syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa hadha man syaa min khalqihi bi siyatihi wa adlihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairi khalqi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la misla wa la ilah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Al-qali fi muhlikum kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini selaku khatib mengajak kepada jamaah Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa akan senantiasa diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada hari Jumat hari ini khatib membahas tentang kematian itu pasti. Para hadirin, kematian itu sangat dekat. Dengan data yang ada di Indonesia ini, kematian cukup meningkat akhir-akhir ini. Dengan banyaknya jumlah korban baik dari banjir, tanah longsor maupun dari sejumlah banyak sekali bencana alam yang terjadi. Ini merupakan tanda bagi kita semua bahwasanya kematian itu pasti dan sangat dekat bagi kita semua. Baik teman, baik orang tua kita, baik guru kita, dan semuanya itu sangat dekat. Bahkan seringkali kita tidak pernah mensyukuri akan nikmat Allah. Terkadang kita lupa bahwasanya kita bernafas di dunia ini itu banyak kurang bersyukur. Padahal kematian itu sangat dekat bagi kita semua. Di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan namanya kematian. Bagaimana kita agar menjadi seorang mukmin yang akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, yakni dengan setiap harinya kita bertawakal kepada Allah, kita berilmu untuk menuntut ilmu, kita tahu bagaimana caranya kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena kematian itu sungguh dekat bagi kita semua. Pada sidang Jumat kali ini, khatib juga menyampaikan kematian itu tidak hanya terjadi bagi diri kita, tapi bagi semuanya yang bernyawa pasti akan dikembalikan kepada Allah. Malaikat tidak menjemput orang yang sakit-sakitan dan sebagainya, tapi juga menjemput orang yang bisa saja hari ini masih sehat, masih segar bugar, besoknya meninggal, insyaallah.
kepastian yang seperti itu Allah sudah menentukan setiap ajalnya manusia, bahkan pada hari apapun itu, tidak mengenal usia, tidak mengenal harta, tidak mengenal jabatan, semua akan pasti merasakan yang namanya kematian. Kita akan dikembalikan kepada Allah, yakni di alam-alam selanjutnya. Bahkan pada cerita dahulu, kalau ada seorang wanita pada zamannya Nabi Nuh itu bertanya kepada Nabi Nuh dan menangis sejadi-jadinya. Ditanyailah oleh Nabi Nuh, "Wahai ibu, kenapa engkau menangis?" Dijawab oleh ibu tersebut, "Aku menangis karena kehilangan seorang anak yang sudah berumur 300 tahun." Kemudian Nabi Nuh menjawab, "Itu masih umur 300 tahun. Nantinya, dikala kita dekat dengan yang namanya akhir zaman, usia manusia itu hanya mencapai 60 sampai 70 tahun." Apa yang dikatakan oleh ibu? "Wahai Nabi Nuh, kalau seperti itu, hanya usia seperti itu, niscaya aku akan untuk beribadah saja kepada Allah, karena itu adalah waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat singkat. Yang kekal kita nanti akan di akhirat." Jangan sampai kita menyesal ada seseorang yang terlupakan, lupa akan nikmat akhirat karena mengejar dunia saja. Padahal usia dunia, tidak di alam dunia, tidak sampai, bahkan kurang lebih tidak sampai 100 tahun. Kita hidup di dunia hanya sementara, dan kita akan mempertanggungjawabkan usia di mana kita saat di dunia. Itu semua dipertanggungjawabkan saat kita kelak di dalam akhirat. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kita senantiasa disuruh untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa untuk beribadah kepada Allah, menjalankan ibadah baik sholat, zakat, puasa, kita menjalankan semuanya itu adalah perintah Allah. Jangan dikira ketika kita sholat itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Bahkan dalam awal sholat pun kita juga berkomunikasi dengan Allah. "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Ya Allah, hidupku, matiku, dan semuanya itu kuserahkan padamu. Ada juga cerita di dalam kisah seorang di zamannya Nabi Muhammad SAW, dari seorang sahabat yang bernama Salabah. Sahabat ini terkenal karena ketaatannya dalam beribadah, ketaatannya dalam bersujud kepada Allah, sampai Nabi Muhammad sangat menyayangi. Akan tetapi Salabah ini terlahir atau hidupnya terlahir banyak sekali kekurangan, yaitu kekurangan harta. Salabah ini terlahir dan hidup dengan banyak sekali kekurangan, yaitu kekurangan harta. Kemudian suatu hari Salabah ini mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW.
"Ya Rasulullah, kenapa Allah melahirkanku dalam keadaan yang seperti ini? Dalam keadaan yang serba kekurangan, dalam keadaan yang susah sekali untuk makan dan minum. Aku harus seperti apa ya Rasulullah? Aku ingin menjadi seorang yang kaya, yang punya segalanya, yang punya apapun." Apa yang dikatakan Rasulullah? "Wahai sahabat, kamu hiduplah seperti ini. Hiduplah menjadi seseorang yang sederhana, yang selalu taat beribadah kepada Allah seperti ini, yang selalu sholat 5 waktu dan sebagainya." Apa yang dikatakan sahabat? "Tidak, wahai Rasulullah. Jika saya terlahir, jika saya menjadi seseorang yang kaya, yang banyak hartanya, niscaya aku nanti akan menyedekahkan harta untuk anak yatim, untuk fakir miskin." Akhirnya Rasulullah mendoakan Sa'labah ini. Didoakannya dia agar menjadi seorang yang kaya raya, seorang yang berharta berlimpah, tidak kurang suatu apapun. Rasulullah mendoakannya. Oleh Allah diijabah. Doa Rasulullah diijabah oleh Allah. Sa'labah diangkat derajatnya 180 derajat, diangkat menjadi seseorang yang sangat kaya dengan banyak peternakannya, berlimpah ruah. Suatu ketika Rasulullah dengan sangat sadarnya mulai melihat masjid. Ternyata Sa'labah tidak pernah lagi ke masjid, tidak pernah lagi melakukan sholat jamaah dan sebagainya. Dan suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau sudah tidak terlihat lagi di masjid, di dalam masjid ini, sedangkan engkau pada waktu susah, pada waktu engkau banyak sekali kekurangan, engkau selalu ke masjid memohon kepada Allah, memohon, selalu memohon untuk dilimpah ruahkan rezeki." Dan di saat itu juga Rasulullah menyuruh pada sahabatnya untuk menagih zakat. Zakat yang harus wajib dibayarkan oleh Sa'labah. Apa yang dikatakan Sa'labah? "Wahai Rasulullah, semua ini adalah berkah hasil dari kerja kerasku. Hanya dari kerja kerasku aku bisa mencapai tingkatan yang seperti ini. Tingkatan di mana aku mendapatkan peternakan yang sangat besar, uang yang melimpah dan sebagainya." Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah kecewa, Rasulullah marah kepada Sa'labah. "Celakalah engkau wahai Sa'labah. Kau sudah berjanji bahwa ketika engkau diberikan kenikmatan oleh Allah berupa harta benda yang melimpah, peternakan yang sangat melimpah, engkau sedekahkan untuk anak yatim, untuk fakir miskin dan sebagainya. Tapi engkau lupa dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara." Sa'labah terlupa bahwasanya kenikmatan yang pernah dicapainya itu adalah doa dari Rasulullah, bukan hanya dari kerja kerasnya sendiri, kerja kerasnya semata, tapi itu semua juga berkah dari Allah. Kita sering tidak bersyukur, kita sering masih mengeluh
Hadirin Jumat rahimakumullah, yang semestinya kita takutkan oleh seorang muslim bukanlah kematian. Yang harusnya dikhawatirkan adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Seseorang yang di masa mudanya ahli ibadah bukan jaminan akhir hayatnya akan husnul khotimah. Rasulullah SAW menegaskan, innamal a'malu bil khawatim. Riwayat hadis Bukhari. Sungguh yang menjadi penentu adalah perbuatan akhir hayat. Perbuatan akhir hayat ini yang menentukan apakah seseorang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah atau tidak. Seseorang tersebut yang akan dimasukkan ke dalam berdampingan dengan Rasulullah atau tidak, itu adalah ketika akhir hayatnya. Kita semua berharap segera untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, tetapi kita seringkali lalai dalam hal melaksanakan kewajiban. Sholat terkadang kita masih menunda-nunda, terkadang kita masih membuat sholat itu tidak khusyuk dan sebagainya. Padahal ketika sholat kita itu berkomunikasi dengan Allah, masih bersenda gurau dengan temannya, masih bercanda tawa terkadang dengan temannya. Padahal itu sarana untuk berkomunikasi kepada Allah. Inni wajhtu wajhi lillazi fatharas samawati. Dari awal sholat pun itu sudah kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, saya hadapkan wajahku ini hanya untukmu ya Allah. Dalam setiap gerakan sholat memiliki sebuah makna dan memiliki banyak sekali arti. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, berikan rezeki pada kami ya Allah. Itu dalam setiap gerakan sholat ada setiap maknanya kita untuk berkomunikasi kepada Allah. Kadang kita lalai sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, janganlah kita menunda-nunda taubat. Baik taubat dosa kecil, dosa besar. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Rumah yang besar, mobil yang mengantarkan kita, motor yang mengantarkan kita dan sebagainya nantinya akan berganti. Jadi kita akan diantarkan dengan sebuah keranda, dan rumah yang besar nantinya akan menjadi hanya sepeda sekitar 2 meter. Jamaah rahimakumullah, khatib menyampaikan banyak-banyak beristighfar. Seorang Rasulullah saja yang sudah dijamin surga oleh Allah, bahkan setiap harinya mengucapkan istighfar dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Bagaimana dengan kita? Yang pastinya kita tidak terlepas dari dosa, dosa kecil, dosa besar. Kita senantiasa diliputi oleh dosa, tapi kita sering lupa untuk beristighfar kepada Rasulullah. Kita senantiasa lupa untuk memohon ampun kepada Allah. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga oleh Allah masih beristighfar setiap harinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwar rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa usallim wa ala ali sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil mala'il innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bahya wasufal muhtalifata wasyadifata ma dhahara minhuma min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. La'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurullakum wa dzikrullahi akbar.